Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kenikmatan berupa sehat, ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan ini. Sehat adalah nikmat yang sangat besar, apalagi bila kesehatan ini kita gunakan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga marilah kita senantiasa mempertebal tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kunci kesuksesan di dunia, juga meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dengan takwa kita akan mendapatkan jalan keluar yang tak disangka-sangka atas permasalahan yang menimpa kita, diri kita semua. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam marilah kita senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang menjadi panutan kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia untuk meraih ridha dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam untuk umatnya agar menjadi hamba Allah yang taat dan selalu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan di antara kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keunggulan-keunggulan atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun demikian, manusia memiliki keterbatasan tertentu yang kadang membuat manusia alpa atau lalai terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Oleh karena itu dibutuhkan al-muhasabah, dibutuhkan menilai diri kita sendiri atas segala tindakan-tindakan yang kita lakukan. Al-muhasabah, menilai diri sendiri, ini perlu dilakukan dengan istiqomah sebagai pengingat bahwa segala perbuatan tidak akan lepas dari catatan-catatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah konsisten dalam perilaku terpuji atau malah justru sebaliknya? Tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu memberikan petunjuk dan rahmatnya, agar kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan istiqomah menjauhi larangan-larangannya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, al-muhasabah atau menilai diri kita sendiri adalah perintah di dalam agama.
Dalam hal ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahifful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa hisablah diri kalian, nilailah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyinggapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menilai dirinya saat hidup di dunia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyerukan kepada kita semua agar kerap mengevaluasi diri kita, dan ini sangat penting di samping sebagai pemicu agar tindakan kita selalu dan sesuai dengan real kehidupan yang ditetapkan oleh agama, dan juga memastikan perilaku-perilaku yang buruk, juga memastikan perilaku-perilaku yang tercela yang kadang kita kerjakan ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Dengan demikian tanggung jawab kita di hadapan Allah tidak terlalu berat. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah manittaba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara tersirat mengungkapkan bahwa akal kita lah yang seharusnya menundukkan nafsu, bukan malah sebaliknya. Nafsu merupakan sebuah potensi yang sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang wajar dan alamiah manusia, semisal makan, minum, tidur ataupun sejenisnya. Tatkala nafsu menunggangi akal sehat kita, maka yang terjadi adalah tamak dan kesewenang-wenangan. Saat itulah al-muhasabah, saat itulah menilai diri kita sangat dibutuhkan untuk memperbaiki diri kita semua. Hadirin rahimakumullah, bahwa dari penjelasan ini ada manfaat penting yang bisa kita catat, yakni adalah al-islah atau semangat membenahi diri kita semua. Introspeksi diri, membuka mata kita tentang kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita untuk di kemudian kita perbaiki. Juga muhasabah, menilai diri kita sendiri, juga mengandaikan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak akan terulang. Sebagai hamba, manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat lebih utama daripada alam duniawi ini. Maka dengan muhasabah, dengan introspeksi diri, mereka sesungguhnya sedang melakukan ajaran-ajaran bahwa kelak kita semua yang diperbuat anggota badan manusia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Hadirin rahimakumullah,
Marilah kita selalu al-muhasabah diri kita, juga meneguhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah menegaskan kepada kita semua bahawa jika umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Terlebih dahulu kita harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam Al-Quran berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Ta'ala mencintaimu dan mengampuni terhadap dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, merujuk penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsiru Mafatihul Ghaib, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal orang-orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa pemuliaan mereka kepada Al-Masih merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani saja, ayat ini juga diturunkan kepada semua orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun mereka tidak mengikuti semua yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan cinta itu pada dasarnya merupakan pengakuan cinta dusta yang tidak memiliki makna apa-apa. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas shalah was sadaq wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami' a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa taqabbal wa barik bijalika wa jamalika ala jami'i ibadika wa asrafi ibadika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.